Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'du fa inna asyraqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Penjaga dengan para bapak, para guru, para enggak muslimin muslimah jamaah salat maghrib, inna salat kula hormati lan kula panjenengan lan kula sami rahimahullah. Alhamdulillah semoga kita tansah ngalami munjahaken puji dalasan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Awet kali rahmat nikmatipun wonten dalam menika kita sami sehat sempat ugi manah istiqomah kami tansah luri tradisi sampun ngampah wonten ing masjid kita ing saben-saben malam Sabtu ya. Kita sami wonten ing masjid menika sampun wonten tradisi thalabul ilmi bibar maghrib ngantos isya. Alhamdulillah Allah nakdiraken kita pinangi kaliyan sami jalaran iki menika sanes jadwal kula nggih boten pikantuk jadwal wonten masjid mriki. Lan mungkin kula dikodet tiyang sing wonten panjenengan sami kae sapa kok wani-wani men linggih ana kursi. Kula sowan ngembantu sakinipun Bapak Mas Dwi Prayitna ingkang Jakarta ini. Tiyangipun saged sowan jalaran wonten nembe wonten ayat sanes sehingga tiyangipun dhateng kula kinten inggih nyulik sarina tentu nggih boten kandhane nggih boten niki mungkin kula matur kula piyambak. Kula boten dipun sangoni mungkin matur napa lan napa pokoke wis sak kampung. Kula mungkin matur kula nggih sak-sae. Kula ngapunten mangke kula matur nggih wong gandeng sak-sae ya kula mungkin umpami boten nuju prana. Kula nggih nyuwun mugi samudra pangan sami. Jamaah rahimakumullah. Paling boten kula nggih namung badhe derek ngaji sareng sinau sareng. Sebab pancen ginaminipun ilmu menika kedah dipun pupuk, kedah dipun sinau, dipun upati, dipun padosi. Nek pun kecekel nggih dipun napa dipun suraosi lan kinen boten ita nggih dipun sinau malih. Ana berupa dikaaken sampun kita ing awam jedripun alim ulama kemawon niku tetep wonten kewajiban thalabul ilmi. Saking Rasulullah thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Jadi golek ilmu ini kewajibannya saben-saben wong Islam. Boten wonten kekhususan saben-saben wong Islam sing bodho boten. Boten wonten pengecualian kecuali alim ulama boten.
jur menika tiyang Islam tiyang iman ingin kewajiban tolabul ilmi. Bahkan dikahipun Ibnu Mubarak, la yazalul mar'u aliman ma talabal ilma fa idza dhanna annahu qad alima faqad jahula. Ini kita Atiyah Al-Qursi ketika akan dini Mubarak ini, senantiasa seseorang itu dikatakan berilmu manakala dia masih mau belajar. Diarani alim, diarani ulama, dan wong pinter niku nek sebelum ngaji. Fa inna anahu qad alima faqad jahula. Fa idza mongko nalikane dan anahu qad alima nalikane ana wong sing dheweke nyangka menduga mengira bahwa dirinya adalah orang yang berilmu, terus ra gelem ngaji, ra gelem sinau, faqad jahula, sungguh dia adalah orang yang bodoh. Ipek pun sekolah, pun kuliah, pun sarjana, magister, doktor, terus gak sinau, wis doktor. Mboten kersa sinau, ketika ikut Ibnu Mubarak, faqad jahula, sungguh dia adalah orang yang bodoh. Tapi ilmu itu ini mboten disinau, mboten diulang-ulang, niku nggih kesupen. Sebab apa? Sepira saking papanyipun manusia karang sana adalah pelupa. Makalul insan napa? Makalul insani al-khata' wa nisyan. Manusia ki nggon-ngonane salah lan lali. Kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek Rasulullah pancen peparingi mukjizat dari Allah. Sanu keriuka fala tansa. Lan ingsun bakal macaake sira wahyu Al-Qur'an lan sira ora bakalan ini ku Rasul. Rasul sekali mendengar wahyu, sekali mendapatkan wahyu, itu Rasul langsung hafal dan tidak akan pernah lupa. Itu khusus termasuk mukjizat untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ummi tidak pandai baca tulis, tapi begitu dapat wahyu, begitu mendengarkan wahyu, langsung masuk ke dalam qalbunipun, langsung hafal dan tidak akan pernah lupa. Kamu tidak akan pernah lupa terhadap wahyu Allah. Itu bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menawi kita sami Imam Syafi'i rahimahullah kemawon disebut alim ulama. Beliau punya lupa, bisa lupa. Bahkan beliau pernah mengeluh kepada gurunya Al-Hatib yang ingin lemahnya hafalan. Di mana dengan lemahnya hafalan itu karena apa? Hafalan beliau itu pernah ada yang dilupakan. Hanya nasihatipun sang guru tarkul ma'asi, tinggalkan maksiat. Artinya apa? Dari prediksi sang guru bahwa salah satu penyebab hilangnya hafalan itu, penyebab lemahnya adalah karena maksiat. Pada ruang gerak maksiat pada zaman beliau itu masih sedikit. Nah, kalau hari ini ruang dan peluang maksiat begitu padan. Sampun to kamedah enten jero kamar saniki ruang maksiate kanthi benda sing apa niki malah peluang maksiate nek
pamar kita yang meneng wae. Itu malah ruang masjidnya begitu terbuka luas, walaupun sekali lagi ini memang benda hasil teknologi yang ini memang bisa digunakan untuk taat ataupun untuk maksiat. Tapi konotasinya di ruang ini jebakan-jebakan untuk maksiat itu kadang-kadang lebih banyak daripada untuk taat. Artinya apa? Peluang untuk jadi peluang terbuka amat sangat luas menganga. Maka bagian dari cara untuk mengingat-ingat apa yang pernah kita pelajari, ini tansah kita sregep sinau ngaji. Dan buatan yakinnya lali arpo pernah ngaji, pernah pinter, tapi setelah gelem ngaji akhirnya jadi bodoh penting. Seorang dokter pernah mengatakan kalau seseorang sudah nggak mau belajar lagi hanya karena mengandalkan mungkin punya maktabah, punya perpustakaan yang beliau katakan seluas lapangan. Perpustakaan sak lapangan ini. Lapangan apa sih? Lapangan bal-balan 110 kali ada kita 60 90 atau 60 kita 90 saja. Perpustakaan di sini buku pakai bedino yang mocok. Tapi kalau nggak mau belajar secara langsung, secara fadilah ya kurang didapat. Sementara dengan hanya membaca buku, ya buku itu ditulis oleh penulisnya dengan maksud dan kemauan sang penulis. Nek mboten pinangi kala sing nulis, mboten diterangi kala sing tahu sinau kala sing nulis. Kadang-kadang kita salah dalam memahami isi buku. Mboten jumlah karepe sing nulis. Ini salah satu di antara pentingnya kita terus ngaji. Di samping dalam pengajian memang sana ada dakwah, ada panggilan, ada seruan, ada peringatan-peringatan. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, fadzakir fa inna fa'atin dzikra. Fadzakir mongko awaya kepilih. Mongko awaya kepilih fa inna fa'atin dzikra. Kepilih mau ana manfaati. Fadzakir inna fa'atin dzikra. Mula yang kepilih jalanan kanthi kepilih kalau wau mumpangati. Saya kakak Mayyasha lan kanthi kepilih kalau wau badhe napa nggih? Badhe dadosaken tiang-tiang ingkang iman niku saged nabi pepilih kalau wau satemipun badhe tambah ajripun dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kesini kadang-kadang takwa wong takwa niku lak tindak dawuh tebi awisan lan nek mboten purun ngaji mboten badhe ngertos dawuh lan awisan. Lah kanthi nabi pepilih wahyu Allah Subhanahu wa taala mengertosi dawuh lan awisan sehingga badhe tambah takwa, badhe tambah ajri. Pentingipun pepilih ngaji. Kita suraya kalau wau niku dhateng bilih Allah Subhanahu wa taala sampun dawuh dhateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kangge tansah paring pepimut dhateng sedaya manungsa. Tansah ajak nyeru wangsul dhateng jati diri pinangka makhluk ing nami Bani Adam menungso yang sampun pinaringan fitrah bahwa dalam setiap hati manusia sudah tertanam
wontenipun keyakinan bilih gesang menika wonten ing nitahaken wonten ing ngesakaken lan gadhah kewajiban manembah dhateng zat ing sampun nitahaken kala Ibnu Katsir dikatakan al-marbut wa al-maklum, yang mencipta, yang mengatur, yang menguasai, maka dialah yang berhak untuk diilahkan, dialah yang berhak untuk disembah. Dan itu sudah ada dalam setiap hati nurani manusia. Sejahat apapun, seburuk apapun, sekejam apapun, dalam hati manusia tetap ada rasa, tetap ada keyakinan. Aku mongsa penting titakan wajib manembah marandatkan mau kawasan. Kita yakin dalam setiap jiwa ada kata itu. Jadi kalau ada paham komunis yang mengatakan tidak percaya adanya Tuhan, itu adalah pernyataan yang mengingkari suara hati nurani karena dia hanya memperturutkan hawa nafsu. Wong buktine ya percaya karo sing ngejak lombok, gitu. Sing ngejak lombok, itu kan kalimat lain bahwa ada zat yang maha pencipta. Sing jeneng Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu, Rabbmu, pencipta, pengatur, penguasamu yang maha tinggi. Itu perkataan Fir'aun. Tetapi Allah membuka kepalsuan kata-kata Fir'aun. Wajahadu biha wastaiqonat anfusahum dzulman wa uluwan. Allah membuka apa yang sebenarnya terdapat dalam hati si Fir'aun dan pengikutnya. Wajah biha, dan mereka Fir'aun dan para pengikutnya cukup ingkar biha terhadapnya, terhadap wahyu, terhadap Allah, terhadap kenabian Musa dan Harun. Mereka mengingkari, Fir'aun dan para tentaranya mengingkari Tuhan, mengingkari wahyu, mengingkari nabi. Wastaiqonat anfusahum, padahal mereka meyakininya. Hati mereka meyakininya, hati mereka mengakuinya, yakin akan adanya Allah dan yang berani sembah, bahwa yang Allah itu bukan dirinya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pencipta adalah Allah, bukan dirinya. Itu Musa meyakini adanya, atau Fir'aun mengakui adanya itu, dan Allah yang menerangkan akan hal itu. Hanya karena kedzaliman dan kesombongannya saja yang kemudian mereka mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan sing tinggi. Tapi hatinya tetap meyakini. Dulu nalikane putusé kuat-kuatnya komunis, ya, istri Mikhail Gorbachev, presiden Uni Soviet, itu pas munggah podium masing pidato niku, ya, tak dirubah. Qadarullah kepleset terus hampir jatuh. Spontan mengatakan ya Tuhan. Tokoh komunis, pimpinan komunis, istrinya mengatakan ketika mau jatuh, ketika dapat musibah, ya Tuhan. Jadi orang Tuhan, dan dia tokohnya orang yang mengatakan Tuhan itu tidak, tapi dalam kondisi dan kondisi tercepit, spontan, tanpa sadar dia mengatakan ya Tuhan. Soviet ketika memerangi Afghanistan zaman 9, sebelumnya Amerika, Soviet itu, karena Soviet punya keyakinan, punya percaya diri. Afghanistan ini tak perangi 4 jam takluk, negara cilik ke pegunungan, tak serang 4 jam
takluk. Tapi boro-boro 4 jam, petang minggu takluk, petang tahun takluk, 10 tahun akhirnya Afghanistan bukannya takluk tapi justru Uni Soviet yang kalah. Penyebab utama hancurnya menjadi negara berkeping-keping itu karena perang Afghanistan. Yang ketika itu ada satu kompi pasukan Afghanistan itu menjumpai rakyat Afghanistan dalam posisi tidak siap perang, tanpa perbekalan senjata, dikepung karo pasukan Uni Soviet. Ya namanya orang kalau wong kepepet tercepit gitu. Ini dalam pepatah wong Jawa, cacing ini kepidak ngelogen gitu. Jadi sing jenis cacing kepidak ngelogen. Dan ini menungso kok kalau pasukan yang siap senjata bahkan tank sekaligus. Ya akhirnya walaupun mungkin secara ilmiah aku ngelawannya tetap mati ya, lawan tetap mati, itu tinjauan ilmiahnya. Tapi yang namanya manusia itu tetap dia ingin melawan terhadap segala bahaya yang mengancam. Penten kasus itu pas perang itu diserang dari udara. Padahal orang sana itu dalam posisi baru mandi di sungai. Bayangin, wong Agus itu ribet. Nah, pengen saya ya mesti pakaiannya dilepas. Lah dalam mesin itu diserang dari udara. Ya jadi kalau namanya manusia ada bahaya, dia juga ingin berusaha menangkap bahaya. Ya akhirnya tangan singgung nutupi sirah dan sapi bom sekolah dua terus jibel terus tangan iso. Ya, tetapi itulah upaya spontanitas, apapun yang dia mampu tetap akan berusaha untuk melawan. Dan Qadarullah dia adalah orang yang jibel ini. Termasuk ini satu orang rakyat Afghanistan di masa itu karena kondisi tersebut boleh waktu yorana, boleh kerikil yorana, karena gur pasir. Akhirnya ya dia hanya senggam pasir, gur lawan, tembak kalau kesubuh dalam dengan perang. Dengan senggam pasir kemudian ngeprok ya, ngeprok waktu kalau ada kerikil ngeprok. Dan ini paling kenapa kejadian? Disalurkan termusuh yang berkumpul. Kembali semua adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat naburkan pasir, saat nyamurkan pasir, tanya berdos. Spontan berusaha Tuhan turun di Afghanistan. Padahal itu pasukan Uni Soviet, komunis anti Tuhan. Kenapa? Setiap manusia itu sudah tertanam dalam jiwanya bahwa setiap makhluk itu ada yang menciptakan. Karena sejak di zaman Nabi Adam alaihissalam Allah sampai sumpah alastu birabika, bukan aku adalah Rob kalian, pencipta, pengatur, penguasa kalian. Kalau kita semua Bani Adam yang Nabi Suci beliau itu mengatakan bala syahidna leres di Allah padu komunikot dua sampun ditahan ngatur wasikullah syahidna pulau dan saksi ada yang mengatakan bahwa syahidna adalah perkataan malaikat yang ketika kita Bani Adam mengatakan bala jektos leres padu komunikot Tuhan kullah, malaikat menjawab syahidna, kami beri saksi perjalanan antara Allah dan Bani Adam. Jadi kita semua meyakini bahwa setiap manusia itu sudah punya adanya keyakinan, maupun tauhid rububiyah, maupun keyakinan bahwa Allah adalah yang mencipta, mengatur, menguasai kita semua. Maka di sini peringatan-peringatan
mari ini pun tiang-tiang iman, maka di saat dia mendapat peringatan dia akan bertambah keimanannya, bertambah ilmunya, maka bertambah keimanannya, bertambah ketakwaan. Dan maka dengan itu Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk memberi peringatan pada setiap manusia yang beriman maupun yang belum beriman, karena mereka hati mereka meyakini akan kebenaran yang diserukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Hanya karena syahwat dan nafsu urusan dunia saja yang kemudian mereka menentang dan menolak. Tapi pada hakikatnya sepindah malam inna fa'atidika saat temennya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Kalau dikatakan inna fa'atidika itu yang berarti jika peringatan itu bermanfaat. Ini dalam kaidah, berarti ini dalam kaidah ilmu usul fikih, kaidah fikih dakwah, artinya memberi peringatan itu juga harus bisa melihat, menyaksikan situasi dan kondisi kapan nasihat itu bermanfaat dan kapan tidak bermanfaat. Kalau dalam kembali di tafsir Ibnu Katsir itu sahabat Ali bin Abi Thalib dikatakan, tidaklah kamu menyampaikan perkataan nasihat yang tidak dicapai oleh mereka. Ini nggak dicapai oleh orang yang dinasihati kalau mau, mungkin nggak dicapai karena situasi dan kondisi yang salah, atau mungkin karena bahasa yang berbeda dengan antara penyampaian dan yang mendapatkan penyampaian. Di orang Inggris dakwah yang Indonesia orang di bahasa Inggris, dakwah yang bahasa Inggris, ya tidak akan sampai nganggo bahasa ini kono sing general timnya ngomong apa. Atau mungkin kalau ya karena dia seorang terpelajar, sekolah dulu, terus dakwah di kalangan orang-orang awam nganggo bahasa intelek. Nah, semua awam. Ya sing ceramah kita pinter ya. Nah, sing rupaké ramudeng. Jadi tidaklah kamu menyampaikan perkataan nasihat yang tidak dicapai oleh akal mereka, kecuali nasihat itu akan menjadi fitnah bagi sebagian mereka. Jadi dinasihati malah jadi musibah, iso salah tombo, salah paham, sehingga ini karpe nindake nasihat ning mergo salah paham karena nasihat malah justru malah maunya taat, yang terjadi adalah maksiat. Karena apa? Yang disampaikan nggak tersampai. Atau dalam perkataan yang lain, Imam Ali mengatakan, siapa yang mengatakan, berbicaralah kepada manusia dengan apa yang mereka ketahui. Dengan apa yang mereka ketahui, yang maknanya itu dapat dipahami oleh mereka, oleh mustami. Apakah rela Allah dan Rasulnya didustakan? Artinya apa? Dengan sebab nasihat yang mereka nggak tahu hasil atau isi dari nasihat. Kalau mungkin dia ingin bertakwa, beribadah kepada Allah, ingin taat kepada Rasulullah, tetapi karena nggak paham, justru malah dia bermaksiat, durhaka terhadap Allah. Justru dia juga menyelisih Rasulullah. Karena apa? Nasihat yang tidak tepat, mungkin dari sisi bahasa atau dari situasi dan kondisi. Nanti bukannya menikah sampun wonten niatan untuk nahi mungkar, dan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bahkan salah satu pilar umat Islam itu jaya manakala dia amar ma'ruf nahi mungkar dan menjaga keimanan. Sampai orang-orang Yahudi mengatakan bahwa selama orang-orang iman masih menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan menjaga iman, maka selama itu pula kita tidak akan mampu mengalahkan mereka. Maka salah satu cara Yahudi merusak Islam adalah bagaimana orang-orang Islam itu lemah dalam amar ma'ruf nahi mungkar, juga memperlemah keimanan. Tapi ketika Ibnu Taimiyah ketika hendak melakukan nahi mungkar terhadap sekelompok orang-orang sedang dalam perbuatan mabuk-mabukan, mungkin termasuk lagi mendem, tapi jumlahnya banyak. Waktu itu Ibnu Taimiyah bersama para sahabatnya itu sudah ada niatan harus cegah, karena kalau tidak cegah ini akan menimbulkan kerusakan. Tapi begitu sampai di tempat tujuan, Ibnu Taimiyah menggagalkan, nggak jadi nahi mungkar. Ketika itu para sahabatnya bertanya, kenapa nggak jadi ya? Jawab beliau, nahi mungkar itu dalam rangka untuk mencegah kemungkaran, tidak meluasnya kemungkaran. Lah, kalau kita mencegahnya sementara jumlah mereka berlipat ganda daripada kita dan kita tidak mampu, tidak berhasil mencegah kemungkarannya, justru mereka akan murka, dan murka mereka justru akan mengakibatkan rusaknya masyarakat. Kamu dengan kamu malah ada kampung yang dirusak, banyak orang yang kemudian diperangi, dimuja, atau bahkan mungkin dibunuh. Kenapa? Karena dalam posisi dia lebih banyak, sementara kita waktu itu kecil jumlahnya, sehingga secara hitung-hitungan dan pertimbangan syar'i, kan kalau dalam ilmu perang kan, kalau dulu 1 lawan 10 itu menang, tapi ketika Islam itu lemah kesabarannya, maka Allah menetapkan 1 lawan 2. Nah, kalau lebih dari itu berarti ini secara ilmu perang harus mundur untuk mengatur strategi. Kalau waktu itu akhirnya dengan pertimbangan syari'nya kita kalah, mundur. Dengan mundurnya maka maksiat itu hanya menimpa diri mereka saja, sementara kita masyarakat dalam waktu sementara dia aman. Kenapa? Nasihat pada waktu itu memang tidak tepat. Yang tepat. Jamal rahimahullah, termasuk dalam kaitan pun dengan ayat Allah nasihat atau peringatan, maka tentunya peringatan nasihat itu adalah diberikan dengan cara-cara yang dengan cara yang bisa diterima oleh umat yang dinasihati, yang diberi peringatan. Kalau dalam ayat lain seperti Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat itu sama di akhir ayat itu ayat juga panjang. Kemudian separuh akhir mengatakan walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna kitab wa bima kuntum tadrusun. Dan itu firman Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi hendaklah kalian menjadi rabbani, disebabkan karena kamu selalu mengajarkan kitab Al-Quran dan juga disebabkan kamu selalu belajar. Apa makna Rabbani? Ibn Abbas dikatakan pilih Rabbani itu maknanya adalah kenapa? Yurabian nasa bisiharil ilm qabla kibari. Maksudnya mendidik manusia, mendidik orang bisi hari ini dengan ilmu yang kecil-kecil, ilmu yang gampang-gampang, yang mudah-mudah.
mengawali belajar itu ya dengan ilmu-ilmu yang ringan, gampang, mudah. Qabla kibari, sebelum ilmu-ilmu yang berat, besar, sulit, jelimet. Waktu ngaji pelajaran pertama langsung ilmu-ilmu yang sifatnya berat-berat gak mampu dicapai, nggak akan bisa. Tapi ya sampaikan dari yang mudah-mudah dulu. Tinggal ini tahapan-tahapan, itu tahapan TK ngenten ilmu nih. Bagaimana mengajar SD ya ada ilmunya, bagaimana mengajar SMP SMA sampai kuliah semuanya ada tahapan-tahapan yang harus diterapkan. Nggak bisa saat TK terus diulang ilmu nih SD, ya nggak mungkin, nggak akan sampai. Saat TK terus masalah rububiyah terus di balap dulu, ini mau yang cerita. Saat TK dikai nopo dipan perem terus dengan Allah, pulau nyebut permen, konmeren waktu terus nyebut permen. Waktu mau sasi, ya bakal no permen tangan. Akhirnya saya ngulang dulu, berarti Tuhan karena tapi nyebut permen orang diparingi permen. Coba lagi, kue nyebut tersebut nyeluk jeneng nyebut jenengku. Wahai Pak Fulan, pulau nyebut permen karo ngatung. Langsung kayak penjelo, berarti Tuhan rene, berarti Tuhan rene, nyatanya jadi rene. Itu cara ilmu komunikasi berulang cak TK ya nggak gas. Akhirnya mungkin malam cak TK. Nah coba nih cak sing pun gede, cak beri saja mikir. Berdebat, kok Tuhan mengharapkan babi, padahal ono ayat sing nerangke wa ma khalaqta hadza batila, dan tidaklah kau ciptakan ini sia-sia. Dan babi haram dengan babi yang dipangan, babi dipangan dengan babi diciptakan dalam kondisi sia-sia. Cak ngomong cak pinter besar, orang bocah nih. Piyai pun sekolahan pun mahasiswa, jangan ngomongan. Orang manfaati berdora itu dipangan, dan orang pakmu mau mati panganan, dan pakmu mau mati mau pendek, berarti kan sia-sia. Orang pangan mau pendek, berarti pakmu ini mau sia-sia. Ini kok ada sejak ngomongan mau polisi mikir makan, ya. Kata Ibn Abbas, makna Rabbani mendidik manusia dari yang ringan-ringan, yang kecil, yang mudah-mudah, baru kemudian bertambah lebih sulit, lebih berat. Artinya nanti kaidah-kaidah yang sulit itu kemudian baru disampaikan. Itulah kullu Rabbani. Bila engkau hamba yang Rabbani, hamba yang mengabdikan kepada Allah Sang Rabb, tapi juga Rabbani dalam arti yang hamba yang siap mendidik dengan cara-cara yang tepat dan benar. Tepat dan benar. Inilah pentingnya kita belajar dan terus belajar. Hanya saja dengan peringatan kalau itu juga menjadi alat untuk furqan, pemisah, pembeda antara orang-orang iman yang hatinya terbuka dengan orang-orang celaka, orang-orang kafir yang sudah menutup hati. Dengan adanya peringatan dikatakan Allah Subhanahu wa taala, wa yatajannabu al-ashqa, wa yatajannabu menepi, pinggir, menjauh, dan akan menjauh dari peringatan itu orang-orang yang celaka, orang-orang kafir. Orang kafir itu, orang kafir pun tertutup, juga menutup hati ketika dapat peringatan. Dia akan menutup hatinya, dia akan menjauh dari peringatan, dia akan memahami kebalikannya.
Ini orang kafir itu kadang-kadang menganggap keburukan sebuah hal yang baik dan kebalikannya hal yang baik dianggap buruk. Karena pun kebalik ini, pun dibalik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika dia diajak kepada kebaikan, diajak kepada wahyu, diajak kepada petunjuk dari Sang Rabb yang mencipta, yang mengatur, yang menguasai, sehingga dialah yang maha tahu bagaimana mengatur ciptaannya. Itu malah ditolak, dia menjauh, dia menepi, minggir, nyingkiri, ngedoi. Kenapa? Dia memang sudah menutup hatinya, maka dia celaka. Karena kekafirannya, sehingga ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah diyasnan naral kubra, yaitu mereka orang-orang yang akan memasuki api yang besar, yaitu api neraka. Jadi di sini naral kubra, api yang besar, berarti lawan dari api yang kecil. Api besar itu berarti neraka Allah nanti di akhirat, itulah api yang besar. Kebalikannya lawannya api kecil, berarti api dunia. Di mana Rasul mengatakan bahwa api yang besar, neraka yang paling ringan itu adalah 70 kali lipat api di dunia. Ini ngerti ya? Ini tanya mula aja. Jadi api neraka yang paling ringan itu adalah 70 kali lipat api di dunia. Kita butuh bayangin api dunia itu mau tegesan geni, tegesan rokok. Dan rokok niko ya api, tapi niko ya terlalu ringan niko. Atau mungkin sekedar kompor yang go masak itu walaupun juga panas, dan niko terlalu ringan niko. Api dunia, api kecil niku sakit pun bayangin nalika zaman Gunung Merapi meledos niko Mbah Marijan sing terus garing sido niko mau goro-goro kena uap panasnya lahar yang mengalir. Jadi mau niku berarti bumi ini muntah terus milih ini mengeluarkan uap panas yang uap panasnya itu mencapai 700 derajat. Niku nembe uap panasnya api bumi yang keluar dari bumi. Nah, kalau magma di dalam perut bumi ini berarti panasnya sudah tidak viral lagi. Karena baru nembe mutasi temen pakai lewat 7 gunung itu. Jadi nembe mutasi temen terus ini itu sudah mengeluarkan uapnya itu sudah mencapai panas 700 derajat yang menyebabkan Mbah Marijan sing lagi pas sujud tenang orang yang rutin. Kenapa sih? Belum posisi tidak sujud. Kemudian mati dalam kondisi kering. Itu lagi panas kecil, api kecil di dunia. Beda kaya ngomong api besar narul kubro, api yang bisa dikatakan sing paling ringan pun 70 kali lipat, itu pun yang paling ringan, yang itu sudah Allah tetapkan untuk jatai Abu Thalib karena dia mati dalam posisi kafir, tapi dalam hidupnya memperjuangkan, membela, melindungi Rasulullah Muhammad SAW awalnya karena sebagai ponakan, sebagai keponakan. Jadi karena kuatnya cinta kepada sang keponakan maka dilindunginya, sehingga Rasul minta keringanan hukuman Abu Thalib dan kemudian Allah memberikan keringanan dengan
70 kali lipat panasnya dunia, di mana efeknya begitu telapak kaki menyentuh langsung otak umum. Lakitnya berarti itu panasnya langsung naik ke otak dan langsung mendidih. Nek kompor sekolah, nek godok sasaran itu kadang-kadang godok mau menit. Kompor, panasnya kompor, kalau urupnya biru nih kan. Dia betul dalam caranya biru. Butuh waktu. Tapi kalau panasnya neraka yang paling adem di bawah, begitu nyentuh langsung panas naik dan otak pun langsung gugur. Itulah api yang paling ringan di akhirat zaman. Dan itu telah Allah siapkan bagi mereka yang menjauh dari peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga wonten neraka Allah sama kelipun tiang-tiang yang menolak peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dipun kabarin Allah Subhanahu wa Ta'ala tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Sehingga kemudian orang tadi ketika di narul kubur di api besar di neraka Allah la yamutu tidak mati wala yahya. Apa maknanya? Tidak mati karena memang diangkat sudah tidak ada kematian lagi. Dari kiamat kematian itu diwujudkan Allah dengan seekor kibas. Kemudian Allah memerintahkan untuk membunuh kibas tadi. Ada gambaran dari makhluk yang bernama kematian. Jadi kematian itu diwujudkan, dibentuk di makhluk kibas. Kemudian Allah memerintahkan membunuh kibas tadi. Artinya membunuh kematian. Sehingga apa? Kematian telah dibunuhnya sudah tidak ada lagi kematian. Maka nanti di akhir tidak ada lagi kematian. Nah, jatuh panas yang minimal 70 kali lipat panasnya dunia, maka tidak akan mati lagi. Walayahya jika ada itu tidak akan hidup dalam tidak akan hidup dalam kedamaian ketenangan sedikit pun sebentar pun. Pokoknya neng neraka iki pokoknya orang bakal mati. Lampu itu orang bakal merasa urip sing kepenak. Nanging neraka son nelongso sengsara niku enten neraka. Ya pripun wonten surat sasama iku nek surat Al-Wasiyah niku wis pengen mungkin yang menentu tujuannya air yang panas mendidih di belakang langsung melongo. Luwe ngeten pun disiapke makanan tapi dari pohon yang berduri. Ini kok kafir itu kayak tentang ketika balik mungkin yang neraka itu pun disiapin makanan yang berdiri. Itu malah jawabnya, boleh ngomong sudah neraka gue unta ya. Itulah karena unta itu kan terhadap pohon berdiri itu terus dipangan terus entek. Tur mari, nek ngomong sok nek nang neraka gue untane sok lemu wae, engko dadi rine dipangan unta kok ada bener. Untuk ini kayak gambaran tahun enten artis itu nalika diwedeni kalau neraka itu malah jawabnya neraka penak malah barbarane artis kan dia mengklaim berarti akhirnya menuju neraka padahal belum tentu dan coba kan neraka malah siapanya melan neraka amor penyanyi kono membentuk grup musik baru hibur penduduk penghuni neraka kan mesakin nanti ada yang membuat grup band menghibur penghuni neraka terus orang tobat memang termasuk diantara orang-orang yang dinahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauh dari peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah, maka kita terus ngaji dan ngaji, belajar selalu mendengar peringatan, maka dengan ini semoga hati kita tetap selamat, ilmu tetap bertambah, sehingga ketakwaan juga akhirnya semakin bertambah pula. Zaman Nabi Muhammad
pun masuk medali sange supaya kita mari beramatur kepanjang ngomong sekedar mau ganti mugi-mugi sokan kula sing saderma sulih sarira menika wonten faedah manfaatipun kirang langit ngapunten kula tutup kanthi kafaran majelis subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.